Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Maharani dari program studi Perbankan Syariah kelas C semester 5. Di sini saya akan mempraktikkan tata cara tasmiyah dan akikah. Jadi yang pertama adalah tasmiyah. Nah, peralatan yang harus disiapkan adalah Al-Quran, calon nama bayi, gunting, kurma atau gula jawa atau madu, kemudian kelapa, dan yang terakhir tepung tawar. Kemudian pelaksanaannya, yang pertama membaca Al-Quran surah Al-Imran ayat 33 sampai dengan 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu samii'un 'alim. Il qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samii'ul 'alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakariya kullama dakhala 'alayha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Kemudian langkah yang kedua adalah prosesi pemberian nama. Sebelum prosesi dimulai, si pentasmiyah hendaknya menyampaikan kepada hadirin bahwa ketika selesai lafaz tasmiyah dibacakan, maka dijawab dengan doa bersama-sama. Nah, contoh doanya adalah barakallahu lahu untuk laki-laki, sedangkan barakallahu laha untuk perempuan. Jadi karena saya di sini menggunakan bayi perempuan, maka doanya adalah barakallahu laha. Kemudian sebaiknya dimulai dengan membaca basmalah, baru membaca lafaz tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituka ya Alisa al-Mahira bima sammakallahu fil azali Refal Hadi bin Abdullah barakallahu laha. Yang artinya, saya memberi nama kamu ya Alisa al-Mahira sebagaimana Allah memberi nama kamu sejak zaman azali pada dahulu kala, Refal Hadi bin Abdullah. Kemudian hendaknya membaca doa tasmiyah. Adapun doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna du'aana wa taqabbal minna a'malana innaka antas samii'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al hadzal isma mubarakan laha waj'al bi ta'atika istighalaha wa bima yardika amalaha wa bi talibil ilmi ijtihadaha waqtim bis salihati ajalaha. Kemudian yang keempat adalah menggunting rambut secukupnya. Melakukan teknik atau mencicipkan sedikit kurma atau madu atau gula jawa ke mulut bayi. Yang keenam, tepung tawar seraya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum ditutup membaca doa salam. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian saya akan melanjutkan dengan tausiah tentang akikah. Setelah melakukan pelaksanaan tasmiyah tadi, saya akan melanjutkan dengan tausiah tentang akikah. Akikah artinya memotong. Asalnya dinamakan dengan akikah karena dipotongnya leher binatang dengan penyembelihan itu. Ada yang mengatakan bahwa akikah adalah nama bagi hewan yang disembelih. Dinamakan demikian karena lehernya dipotong. Ada pula yang mengatakan bahwa akikah itu asalnya ialah rambut yang terdapat pada kepala si bayi ketika ia keluar dari rahim ibu. Rambut ini disebut akikah karena ia mesti dicukur. Akikah adalah penyembelihan domba atau kambing untuk bayi yang dilahirkan pada hari ke-7, 14, atau 21, dan seterusnya. Jumlahnya 2 ekor untuk bayi laki-laki dan 1 ekor untuk bayi perempuan. Dalil-dalil pelaksanaannya dari Salman bin Amir Ad-Dabi, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akikah dilaksanakan karena kelahiran bayi, maka sembelihlah hewan dan hilangkanlah semua gangguan darinya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hukum akikah setelah dewasa atau berkeluarga. Pada dasarnya, akikah disyariatkan untuk dilaksanakan pada hari ke-7 dari hari kelahiran. Jika tidak bisa, maka pada hari ke-14, dan jika tidak bisa pula, maka pada hari ke-21. Namun demikian, jika ternyata ketika kecil ia belum diakikahi, ia bisa melakukan akikah sendiri di saat dewasa. Suatu ketika Al-Maimuni bertanya kepada Imam Ahmad, ada orang yang belum diakikahi, apakah ketika besar ia boleh mengakikahi dirinya sendiri? Imam Ahmad menjawab, menurutku, jika ia belum diakikahi ketika kecil, maka lebih baik melakukannya sendiri saat dewasa. Aku tidak menganggapnya makruh. Para pengikut Imam Syafi'i juga berpendapat demikian. Menurut mereka, anak-anak yang sudah dewasa yang belum diakikahi oleh orang tuanya dianjurkan baginya untuk melakukan akikah sendiri. Kemudian jumlah hewan, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa jumlah hewan untuk bayi laki-laki adalah 2 ekor dan untuk bayi perempuan adalah 1 ekor. Kemudian yang berhubungan dengan sang anak. Yang pertama, disunatkan untuk memberi nama dan mencukur rambut atau menggundul pada hari ke-7 sejak hari lahirnya. Misalnya lahir pada hari Ahad, akikahnya jatuh pada hari Sabtu. Kemudian yang kedua, bagi anak laki-laki disunatkan berakikah dengan 2 ekor kambing, sedangkan bagi anak perempuan 1 ekor. Yang ketiga, akikah ini terutama dibebankan kepada orang tua si anak, tetapi boleh juga dilakukan oleh keluarga yang lain, misalnya kakek dan sebagainya. Yang keempat, akikah ini hukumnya sunnah. Kemudian, daging akikah lebih baik mentah atau dimasak. Dianjurkan agar dagingnya diberi dalam kondisi sudah dimasak. Hadis Aisyah radhiyallahu an, sunnahnya 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Ia dimasak tanpa mematahkan tulangnya, lalu dimakan oleh keluarganya dan disedekahkan pada hari ke-7. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian pembagian daging akikah. Adapun dagingnya, maka orang tua anak bisa memakannya, menghadiahkan sebagian dagingnya dan mensedekahkan sebagian lagi. Syekh Utsaimin berkata, dan tidak apa-apa dia mensedekahkan darinya dan mengumpulkan kerabat dan tetangganya untuk menyantap makanan daging akikah yang sudah matang. Kemudian doa menyembelih hewan akikah, yang artinya dengan nama Allah, ya Allah terimalah kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad serta dari umat Muhammad. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, wa yaqul bismillahi wallahu akbar, yang artinya dan beliau sallallahu alaihi wasallam membaca bismillahi wallahu akbar. Hadis riwayat Muslim nomor 1966.
Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, janganlah menyembelihkan hewan sembelihanmu selain seorang muslim, dan jika engkau menyembelihkan hewan korban milik orang lain, maka bacalah doa Bismillah Allahumma milka walak Allahumma taqabbal min fulan, yang artinya dengan nama Allah, ya Allah sembelihlah sembelihan ini darimu, dan untukmu ya Allah terimalah ia dari si fulan. Hadis riwayat Al-Baihaqi nomor 19.168. Kemudian doa bayi baru dilahirkan, artinya aku berlindung untuk anak ini dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala gangguan syaitan dan gangguan binatang serta gangguan sorotan mata yang dapat membawa akibat buruk bagi apa yang dilihatnya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hikmah akikah. Akikah menurut Syekh Abdullah Nasih Ulwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, beberapa hikmah diantaranya: yang pertama, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam tatkala Allah Subhanahu wa taala menebus putra Ibrahim yang tercinta yaitu Ismail alaihissalam. Dalam akikah ini mengandung unsur perlindungan dari syaitan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu, dan ini sesuai dengan makna hadis yang artinya setiap anak itu tergadai dengan akikahnya, sehingga anak yang telah ditunaikan akikahnya insya Allah lebih terlindung dari gangguan syaitan yang sering mengganggu anak-anak. Hal inilah yang dimaksud oleh Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah bahwa lepasnya dia dari syaitan tergadai oleh akikahnya. Kemudian akikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, dia tergadai dari memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya dengan akikahnya. Akikah merupakan bentuk taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya sang anak. Akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam dan bertambahnya keturunan mukmin yang akan memperbanyak umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Akikah memperkuat ukhuwah atau persaudaraan di antara masyarakat. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.